kita akan membahas kembali klaim nama asli pencipta, Yeshua, untuk sesi yang kedua. Kita mulai. Beshem ha'af ve'ben ve'ruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Pada sesi yang pertama kita telah mendengarkan video dari seorang ibu yang mengklaim bahwa nama asli pencipta adalah Yeshua. Dan di dalam video itu, topik pertama adalah Keluaran 3 ayat 15 atau Keluaran 3 ayat 14. Bahasa asli Alkitab, akulah, YHWH. Menurut ibu ini, aku adalah aku itu bukan nama tetapi pengganti nama. Dan kita sudah mempelajari itu dan sudah membahasnya pada sesi yang pertama. Saya tidak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh ibu ini. Topik yang kedua adalah di Perjanjian Baru, misteri kata YHWH yang ada di kayu salib, dan itu sudah dipakukan. Kita dengar sekali lagi ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 15 ya, bahasa aslinya Alkitab, waktu Musa tanya siapa namamu, dia jawab, akulah Yod-He-Wol-He atau YHWH. Tapi di Alkitab kita dikatakan aku adalah aku. Aku itu bukan nama, aku adalah pengganti nama. Nah, setelah dalam perjanjian baru, misteri dari kata YHWH atau huruf ini terbuka di atas kayu salib. Yesua, orang Nazaret, Raja Yahudi. Yesua Hanosri Wamelech Hayehudi. Yesua orang Nazaret Raja Yahudi. Tapi dia salib. Dia berteriak sudah selesai. Artinya keyahudiannya selesai. Nazaretannya selesai. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Nama itu penting. Karena di dalam nama ada keselamatan. Dan tidak bisa diganti-ganti dengan negara atau bahasa apapun. Nama itu datang dari surga. Malaikat yang katakan Yusuf beri dia nama Yesua. Yesua adalah bahasa surga, bukan bahasa Israel atau bahasa Ibrani. Inilah yang perlu kita tahu, bahwa nama aslinya pencipta yaitu Tuhan adalah Yesua. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh juga mengurangi. Karena di dalam nama ada keselamatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada jawaban, dan ada damai sejahtera. Jadi ibu tadi mengatakan bahwa Yeshua adalah bahasa surga bukan bahasa Ibrani. Benarkah demikian? Kita pelajari ya bersama-sama. Video tadi dibuat akibat ketidaktahuan naskah bahasa asli Ibrani dan kesalahpengertian naskah bahasa asli Ibrani. Mari kita mempelajari naskah Alkitab bahasa asli Ibrani dengan proses yang benar, bukan dari TikTok 1 menitan. Belajar naskah Ibrani itu proses yang panjang sekali. No pain, no gain. Musa pernah bertanya, nama Tuhan apa namanya? Dalam Keluaran 3 ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah ini ada pertanyaan, kalau aku ditanya, Mashmo, apa namanya? Aku jawab, apa Tuhan? Lalu Tuhan menyebutkan namanya. Perhatikan bagaimana pertanyaan Musa tadi, Mashmo. Tuhan menyebut namanya adalah aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14 atau Keluaran 3 ayat 15 di dalam terjemahan-terjemahan tertentu ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi ada perkataan aku adalah aku, I am that I am, yang dalam bahasa aslinya itu eye asher eye, ibu tadi. Akibat ketidaktahuan pada Alkitab bahasa asli Ibrani karena membaca terjemahan aku adalah aku, aneh, ini tentu bukan nama tetapi pengganti nama. I am that I am nggak mungkin ini nama, tapi ini pengganti nama. Tetapi bagi orang-orang Ibrani, ada banyak sekali orang-orang yang diberi nama dengan kata kerja. Demikian juga nama Tuhan, Yod-He-Vav-He, yang bentuk orang pertama tunggalnya adalah Eye. Di Keluaran 3 ayat 14, Tuhan menyebut namanya sendiri dalam bentuk orang pertama tunggal. Vayomer Elohim el Moshe, Eye asher Eye.
Vayomer ko tomar livnei Israel eye shilachani aleichem. Jadi ada eye asher eye. Eye adalah nama Tuhan. Bagi orang Indonesia atau orang bule, orang barat, nggak lazim nama itu dibentuk dari kata kerja. Tetapi bagi orang-orang Israel, banyak sekali nama-nama dalam bentuk kata kerja, termasuk Yehuda, Ishak, Israel, Yehosua. Semuanya adalah kata-kata kerja, termasuk Eye yang disebut dalam Keluaran 3 ayat 14 ini. Nama Tuhan Yod-Heh-Vav-Heh berasal dari Sores Haya. Dan untuk bentuk Baal, Yigdol tense, Eye adalah bentuk orang pertama tunggal yang terjemahnya bahasa Inggrisnya adalah I will be atau diterjemahkan dengan I am. I am bentuk imperfect. Nah, kata Eye ini disebutkan dalam Keluaran 3 ayat 14. Dan inilah memang nama Allah. Nama Tuhan Yod-Heh-Vav-Heh berasal dari Sores Haya, He Yod-He, dan bentuk orang pertama tunggalnya adalah Eye. Arti dari Haya itu biasanya dipakai untuk to be, artinya ada, atau to become. Berarti kalau untuk orang ketiga tunggal Yod-Heh-Vav-Heh, artinya dia eksis, dia ada. Atau kita sebut dalam bahasa Indonesia sang ada, dialah sang ada. Dia yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan dia ada selama-lamanya, Yod-Heh-Vav-Heh. Dan kemudian Allah menyebut namanya sendiri dalam bentuk orang pertama tunggal, Ehye. Dan memang ini adalah nama Tuhan. Bagi orang yang tidak pernah belajar sastra Ibrani, hal ini agaknya susah untuk dimengerti. Tetapi bagi orang Israel, nama yang dibentuk dari kata kerja itu biasa. Anda perhatikan di sini, Ehye, Asher, Ehye. Ehye adalah bentuk orang pertama tunggal dalam tenses Yigdol. Dan kalau Yod-Heh-Vav-Heh di sini adalah bentuk orang ketiga tunggal dalam tenses Yigdol. Dan ada bentuk-bentuk yang lain juga, yang soresnya adalah He Yod-He, Haya, bisa berubah menjadi Hayiti, Hayinu, Yihyu, Niye, dan seterusnya. Kata Eye adalah kata kerja dalam bentuk kal imperfect dari kata Haya, artinya ada atau to become atau to be exist. Stem kal yang berarti ringan, merupakan kata kerja aktif sederhana. Belakangan istilah kal ini disebut dengan istilah Baal. Terhadap pertanyaan Musa dalam Exodus 3 ayat 13, Tuhan Allah menjawab dalam Exodus 3 ayat 14, bahwa namanya adalah Aku adalah Aku. Dalam bahasa aslinya berbunyi Eye Asher Eye. Kata Eye yang berarti aku ada, aku eksis berasal dari kata Haya. Dan kata Haya ini menurut para ahli mewujudkan rangkuman dari kata-kata berada dan menjadi bekerja, to be, atau to become, atau to work. Yang tensesnya itu belum rampung, artinya Allah masih ada dan dia masih bekerja. Dia masih eksis. Dia selama-lamanya eksis. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa di sini nama Tuhan Allah diungkapkan dengan bentuk kata kerja. Kata yang hidup, imperfect, bukan kata benda atau kata yang mati. Hal ini menunjukkan bahwa dengan demikian Tuhan Allah bagi Israel bukanlah Tuhan yang mati atau Tuhan yang tidak bergerak. Tapi dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja, yang penuh dengan dinamika. Eye adalah nama Allah yang artinya aku hadir, ada, menyertai. Keluaran 4 ayat 12. Tuhan sebenarnya telah menyebutkan namanya. Saya bacakan di sini. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, kata yang diterjemahkan aku ini sebenarnya adalah nama Tuhan. Saya akan membaca terjemahan ini dan membiarkan kata Eye sebagaimana adanya. Oleh sebab itu, pergilah, Eye menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kata Eye ini dalam King James diterjemahkan dengan I will be. Saya terjemahkan dengan membiarkan kata Eye.
Now therefore go, and Ehye will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Ve'ata lek, ve'anohi Ehye impicha vehoreticha asher tedaber. Kata yang lain contohnya, Keluaran 4 ayat 15 berkata tentang Ehye juga nama Tuhan. Bahwa Ehye ini adalah nama Tuhan yang merupakan bahwa dia adalah Allah yang selalu menyertai umatnya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Ehye menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Vedibarta ela veshamta et devarim bepiv veanohi Ehye impicha veimpihu vehoreiti etchem et asher ta'asun. Kita membaca contoh lainnya. Ada nama Ehye, nama Tuhan. Ulangan 31 ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka dan Ehye menyertai engkau. Jadi ada banyak sekali nama-nama Tuhan dalam bentuk Ehye yang diterjemahkan dengan aku ada atau aku akan menyertai. Dan demikianlah Alkitab bahasa asli sebenarnya ada banyak menuliskan nama Tuhan dalam bentuk orang pertama tunggal, Ehye. Vayetzaf et Yehoshua bin Nun, vayomer chazak, ve'emat, kiata tavi et beni Israel, el haaretz asher nishbati lachem, ve'anochi Ehye imach. Demikianlah Ehye, nama Allah aku hadir yang selalu ada menyertai. Keluaran 3 ayat 13-14. Nama Allah Ehye adalah nama yang pertama diucapkan kepada Musa saat Musa bertanya apa namanya. Sedangkan dalam Keluaran 3 ayat 15, nama Allah Yod-He-Vav-He adalah nama kedua yang diucapkan kepada Musa saat Musa bertanya apa namanya. Dan kita baca ayatnya. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Kata yang diterjemahkan Tuhan huruf Tuhan besar-besar ini adalah mengikuti tradisi Yahudi. Anda bisa perhatikan juga bagaimana Jewish Publication Society Tanakh menerjemahkan Yod-He-Vav-He nama Tuhan itu dengan The Lord yang dibaca dengan Adonai. Adonai arti harfiahnya adalah Tuan atau Tuhan. Maka untuk membedakan bahwa ini adalah Yod-He-Vav-He, maka terjemahannya dengan huruf besar semuanya, kapital, L-O-R-D ini, semuanya huruf kapital. Demikian juga Alkitab Bahasa Indonesia, T-U-H-A-N ini, bahwa Tuhan di sini atau Lord di sini adalah terjemahan dari Yod-He-Vav-He. Vayomer od Elohim el Moshe, koh tomar el Benei Israel. Adonai Elohei Avoteichem, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Shelachani Aleichem, Zesmi Leolam Veze Zichri, Ledor Dor. Yod-He-Vav-He, nama Allah yang arti harfiahnya adalah Sang Ada di dalam pernyataan lainnya, misalnya dalam Keluaran 6 ayat 2. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Perhatikan King James juga menerjemahkan dengan L-O-R-D. Sebab apa? Karena Yod-He-Vav-He di sini dibaca dengan Adonai. Vayedaber Elohim el Moshe. Vayomer elav ani Adonai. Nama Adonai ini merujuk kepada nama favorit Allah Israel. Secara khusus merupakan nama yang dinyatakan kepada Musa.
Secara tradisional, kata ini tidak diucapkan karena sakral. Berkaitan dengan hal itu, saya lebih memilih bahwa Yod He Vav He ini tidak diucapkan juga sebagaimana kalangan Yahudi secara tradisi dan secara tata krama tidak mengucapkannya. Dan Septuaginta sejak abad ketiga sebelum Masehi, para rabi Yahudi menerjemahkan Yod He Vav He tadi dengan kata kurios. Dan inilah yang kemudian diikuti oleh penerjemah-penerjemah lainnya. Karena Yod He Vav He diterjemahkan dengan kurios, Tuhan, Lord dalam aksara kapital seluruhnya. Dan kita lihat bagaimana Keluaran 6 ayat 2 ini, kata Tuhan, Lord, yaitu Yod He Vav He yang dibaca dengan Adonai oleh Septuaginta sebelumnya pada abad ketiga sebelum Masehi, menerjemahkan dengan kurios di sini. Kurios artinya Tuan atau Tuhan, maka kita menemui terjemahan Tuhan dan Lord untuk Keluaran 6 ayat 2. Demikianlah Septuaginta menjadi role model bagi penerjemahan-penerjemahan tanah Ibrani selanjutnya. Sekarang topik yang kedua, klaim bahwa nama asli Sang Pencipta adalah Yeshua. Nah, setelah dalam perjanjian baru, misteri dari kata YHWH atau huruf ini terbuka di atas kayu salib. Yesua, orang Nazaret, Raja Yahudi. Yesua, Hanosri, Wamelech, Hayehudin. Yesua, orang Nazaret, Raja Yahudi. Tapi dia salib. Dia berteriak, sudah selesai. Artinya keyahudiannya selesai. Nazaretannya selesai. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Nama itu penting. Karena di dalam nama ada keselamatan. Dan tidak bisa diganti-ganti dengan negara atau bahasa apapun. Nama itu datang dari surga. Malaikat yang katakan Yusuf beri dia nama Yesua. Yesua adalah bahasa surga, bukan bahasa Israel atau bahasa Ibrani. Inilah yang perlu kita tahu, bahwa nama aslinya pencipta yaitu Tuhan adalah Yesua. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh juga mengurangi. Banyak orang menyatakan bahwa di kayu salib itu tertulis nama Tuhan Yod He Vav He, yaitu Yeshua Hanotsri Vemelech Hayehudim. Tetapi rekaan penulisan ini tidak ada sejarahnya. Dan sebenarnya arti Yeshua Hanotsri Vemelech Hayehudim ini artinya Jesus of Nazareth and a King of the Jew. Benarkah Yesus hanyalah a King of the Jews? Kalau hanya a King, berarti penulisan ini adalah penulisan yang tidak tepat. Saya memberikan alternatif kepada Anda. Seharusnya ditulisnya demikian. Yeshua Hanotsri Ve Hamelech Hayehudim. Sehingga terjemahnya adalah Jesus of Nazareth and the King of the Jew. Kalau Ve Melech di sini, ini artinya a king. Dan penulisan Ve Hamelech ini artinya the king. Kita mempercayai bahwa Yesus adalah raja dari segala raja, maka seharusnya kalau kita mereka-reka tulisan di atas kayu salib itu tertulisnya Yeshua Hanotsri Ve Hamelech Hayehudim. Namun demikian, penulisan-penulisan ini hanyalah reka-rekaan saja, tidak ada di dalam bukti sejarah. Benarkah di atas kayu salib itu ada tulisan INRI atau INBI, Isu Unasaret Hobasilius ton Judaion. INBI. Bagaimana dengan INRI? Itu berasal dari kata Latin Yesus Nazarenus Rex Judaeum. INRI. Bagaimana dengan bahasa Ibraninya? Yeshua Hanotsri Vemelech Hayehudim. Saya memberikan alternatif di sini Ve Hamelech supaya bisa terbaca sebagai Jesus of Nazareth and the King of the Jews. Dan sebenarnya bukti sejarah yang ada di Yerusalem nulisnya itu bukan Yod He Vav He, tetapi Yod Nun Mem Yod. Di mana adanya? Adanya di Church of the Holy Sepulchre di Yerusalem, Israel. Anda akan menemui di sini ada INBI, ya. Ini bahasa Yunaninya, INRI
bahasa Latinnya, dan Yod Nun Mem Yod. Kenapa Yod Nun Mem Yod? Karena Yod Nun Mem Yod ini adalah Yeshua HaNotsri Melek HaYehudim. Termasuk bahasa Aramaiknya jika ditulis juga di dalam aksara Ibrani. Yeshua Natsaraya Malcha di Yehudaye. Maka akronimnya adalah Yod Nun Mem Yod, sama-sama Yod Nun Mem Yod. Ada di mana disimpannya? Ada di gereja Holy Sepulchre di Yerusalem, Israel. Tidak menulis Yod He Vav He, tetapi Yod Nun Mem Yod. Dan ketika Tuhan Yesus berseru dengan ucapan tetelestai. Dan tetelestai ini adalah bahasa Yunani. Dan Yesus kalau berbicara di hadapan orang-orang Yahudi sebangsanya, tentu saja Yesus tidak bicara dalam bahasa Yunani kan? Yesus seharusnya bicara di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Kata tetelestai ini equal dengan kata Ibrani nishlam. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. King James di sini menuliskan dengan it is finished. Bahasa asli Yunani menuliskan tetelestai. Dan kata tetelestai ini seringkali diterjemahkan dengan sudah selesai. Dan tetelestai ini merupakan bentuk perfect. Bagaimana dengan naskah bahasa Ibraninya? Di sini dituliskan nishlam. Kata nishlam ini soresnya adalah shalom. Jadi yang ditulis dengan tetelestai tadi dalam bahasa Ibraninya adalah nishlam, yang artinya it is finished, selesai. Selesai dalam hal apa? Selesai dalam hal bahwa itu sudah diselesaikan dan sudah dilunasi. Dan kata nishlam tadi berasal dari kata shalom. Shalom itu bermakna peace, completeness, juga paid in full, pembayaran secara lunas. Kita sangat paham bahwa kata damai bahasa Ibraninya adalah shalom, yang mengandung makna yang luas sebenarnya, mencakup damai sejahtera, sentosa, aman, selamat, tidak kekurangan, dan completeness. Dan sehari-hari pun kita sering mengucapkan kata sapaan shalom. Dan sebenarnya kata shalom ini juga bisa dalam artian melunasi. Kata shalom dalam artian melunasi biasanya ditulis dalam bentuk PL, silem, yang artinya adalah committed to pay in full, completeness, atau committed to complete into something. Jadi kata nislam artinya itu telah diselesaikan, itu telah dilunasi, it is complete, it is finished. Untuk menerjemahkan kata Yunani tetelestai pada Yohanes 19 ayat 30 ini. Dan lagi-lagi bukan kebetulan bahwa dalam ibadah orang Yahudi ada istilah kapora, yaitu korban pendamaian penebusan yang dilakukan di Bait Allah di Yerusalem. Sang juru damai, yaitu Yesus Kristus, melakukan penggenapan terhadap ketentuan kapora di Yerusalem dan di kota ini pula saat Tuhan Yesus menyelesaikan misinya, yang dengan tegas dia menyerukan nishlam, bahasa Yunaninya tetelestai, sudah dilunasi, sudah didamaikan, yang berasal dari verba silem dengan stem PL ini yang artinya membayar dengan lunas. Dari kajian intertekstualitis tadi kita bisa menghubungkannya dengan Yesaya 9 ayat 5 yang dimana ada gelar bagi Sang Mesias bahwa dia adalah juru damai, Raja Shalom, Syar Shalom. Bayangkan di Yerusalem, kota yang mengajarkan shalom, Sang Raja Shalom mengucapkan shalom dalam bentuk nifalnya, nishlam. Gelarnya sebagai juru damai dan Raja Shalom, Syar Shalom, bukan hanya terucap pada sabda-sabdanya, melainkan tindakannya yang dilakukan dengan sempurna, complete, shalom, dan dengan merelakan dirinya sebagai pendamaian, penebusan, propisiasi, kapora, atau bahasa Yunaninya adalah hilasmos, yang berarti atonement, pengganti, propisiasi, penebusan. Seruan nislam yang diucapkannya di kayu salib
dipahami secara cermat oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, sebab hutangnya dosa adalah maut, sebab akibat dosa adalah maut. Maka untuk menghindarkan maut itu menimpa umat manusia, maka hutang terhadap maut itu dibayar oleh kematiannya sendiri. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, Tetelestai, Nislam, sudah selesai, adalah sudah selesai dalam pembayaran hutang atas dosa yang upahnya mati ini. Tuhan Yesus membayarnya dengan kematiannya sendiri di kayu salib. Dan inilah kasih karunia Allah yang hidup, yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roma 6 ayat 23 ini merupakan penggenapan dari apa yang disebut dalam Perjanjian Lama, Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3 ayat 15 Proto-Evangelium. Dan lebih jauh lagi, ibu ini mengklaim nama itu penting dan tidak dapat diganti-ganti dengan negara atau bahasa apapun. Nama itu datang dari surga, Yeshua. Yeshua adalah bahasa surga, bukan bahasa Israel atau bahasa Ibrani. Betulkah Yeshua adalah bahasa surga? Kita meyakini memang bahwa Allah yang inkarnasi itu namanya Yeshua. Tetapi apakah nama Yeshua ini adalah bahasa surga? Ada banyak pengajaran-pengajaran baru seperti ini dengan maksud supaya orang-orang Kristen jangan menyebut lagi nama Yesus atau Jesus, tetapi mereka menjejalkan doktrin barunya bahwa nama Yesus harus disebut dengan nama aslinya yaitu Yeshua. Haruskah kita menyebut namanya dengan Yeshua? Kalau memang demikian, saya lebih memilih namanya adalah Yehoshua. Karena Yeshua adalah bentuk konstrak dari Yehoshua. Inilah bentuk-bentuk penulisan dari nama Yesus Kristus. Yehoshua Hamashiach, atau dalam bentuk konstraknya itu Yehoshua menjadi Yeshua. Jadi Yeshua Hamashiach. Dan kemudian ada Yeshu Meshicha, ini bahasa Aramaik. Jadi nama aslinya adalah Yehoshua. Nama Yeshua adalah konstrak. Konstrak itu bentuk pendek dari Yehoshua ini. Dan dalam terjemahan Aramaik lainnya menyebut namanya itu dengan Yeshu. I-nya nggak dibaca, silent di sini. Yeshu. Atau ditulis secara singkat seperti ini, Yeshu. Dalam bahasa Arab menyebutkan sebagai Isya Al-Masih. Isya, Sang Mesias. Kenapa kok Isya? Ini berasal dari konstrak Yeshua di sini. Yeshua di sini, yodnya dibaca dengan I, Isya menjadi Isa. Jadi Isa, kata Isa di sini berasal dari konstrak nama Yehoshua menjadi Yeshua, Isya, Isa. Jadi nama Tuhan Yesus bisa disebut dalam bermacam-macam bentuk. Dan ini diperbolehkan. Nama Yehoshua berasal dari dua kata Ibrani yaitu Yod-He-Vav-He, nama Tuhan, dan verba Yasha, menyelamatkan. Jadi nama Yesus itu berarti Yod-He-Vav-He, Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan yang menyelamatkan. Nah, setelah pembuangan di Babel, nama panjang Yehoshua tadi itu diperpendek atau dikonstrak dengan Yeshua. Ibarat Alexander menjadi Alex saja. Nah, kemudian bentuk Aramaik Yeshua di sini, karena nggak ada aksara yod dalam aksara Yunani, maka yod ini diganti dengan I. I harusnya Yeshua, tapi akhiran A di sini tidak merujuk kepada gender maskulin, maka diberi akhiran S ya, menjadi Yesus. Us di sini ini merujuk kepada gender maskulin. Jadi ini bisa kita bandingkan dengan nama Aramaik yang lain yaitu Keifa. Karena A di sini tidak cocok dengan grammar Ibrani karena ini sedianya untuk perempuan, maka untuk merujuk kepada gender maskulin maka diganti dengan Kefas. Diberi akhiran S. Keifa menjadi Kefas S untuk merujuk kepada non maskulin. Jadi demikianlah Yeshua menjadi Yesus. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru Alkitab bahasa asli Yunani untuk Matius 1 ayat 1 menuliskan demikian. Biblos Genesios Isu Christu huiu David
Yehu Avraham. Kenapa harus ditulis Isu Kristu di sini? Sebab ini adalah bentuk genitif. Anda lihat di sini Isus untuk bentuk nominatif, genitifnya menjadi isu. Karena ini merujuk kepada milik, inilah silsilah dari siapa? Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sehingga nama Yesus Kristus harus ditulis dalam bentuk genitif Isu Kristu. Dan bagaimana Matius 1 ayat 1 diterjemahkan oleh kalangan Yahudi, Orthodox Jewish Bible, OJB, menulisnya demikian. This is the Sefer Toledot of Rebe Melech Hamosia Yehoshua. Nah, Anda perhatikan di sini, orang Yahudi menyebut nama Yesus di sini, Yesus Kristus di sini. Di sini ditulisnya apa? Hamosia Yehoshua ben David ben Avraham. Dan bagaimana dengan terjemahan bahasa Ibrani Haberit Hakadasha yang baru muncul pada abad ke-16 Masehi oleh Elias Hatter? Menulisnya demikian. Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Avraham. Jadi bentuk nama Yeshua sebenarnya baru ada abad ke-16 Masehi. Jadi bagaimana Ibu tadi mengatakan bahwa Yeshua adalah bahasa surga? Enggak, ini baru muncul pada abad ke-16 Masehi yang dimana Elias Hatter memilih nama Yeshua, bukan Yehoshua. Nah, kenapa kok Elias Hatter ini memilih nama Yeshua? Karena dia berpendapat bahwa pada zaman Yesus yang sudah kembali dari pembuangan di Babel, bahwa nama Yehoshua itu kemudian dikonstruk menjadi Yeshua. Jadi Yeshua adalah nama hasil konstruk dari nama asli Yehoshua. Jadi bagaimana Yeshua ini dikatakan sebagai nama sorgawi? Bagaimana dengan Peshitta Aramaik yang baru muncul pada abad kedua Masehi? Menuliskan demikian. Katava diliduta di Yeshu Meshicha bareh di David bareh di Abraham. Jadi di sini nama Yesus disebutkan dengan Yeshu pada abad kedua Masehi. Baru abad ke-16 justru nama Yeshua disematkan kepada Yesus Kristus. Yang sebenarnya nama aslinya adalah Yehoshua. Itulah sebabnya kalau saya boleh memilih nama Yesus yang asli bukan Yeshua tetapi Yehoshua. Nah, siapakah Elias Hatter? Pada tahun 1599, seorang yang bernama Elias Hatter pada usianya yang ke-46, ia menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Ibrani seluruhnya yang disebut dengan Haberit Hakadasha. Dan setelah Elias Hatter tadi, timbul terjemahan-terjemahan Ibrani yang lain, The Salkinson Ginsburg Translation. Dan kemudian yang terkenal adalah terjemahan yang merupakan penyempurnaan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Elias Hatter, yaitu The Hebrew New Testament, karya dari Franz Delitzsch pada abad yang ke-19. Karya terjemahan dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dari naskah bahasa PB Yunani. Demikian juga dalam Syriac Peshitta yang justru manuskrip tertuanya itu bertarik abad ke-5 Masehi. Dan kalau Anda ingin membaca terjemahan dari Elias Hatter pada abad ke-16 tadi, bisa dibaca secara online di sini. Dan untuk Matius 1 ayat 1, betul-betul Elias Hatter menggunakan nama Yeshua. Bentuk konstruk dari Yehoshua. Kita baca, saya perbesar di sini. Anda lihat di sini, Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Avraham. Ini adalah bentuk pembesarannya. Sefer Toledot Yeshua. Ada nama Yeshua, Hamashiach ben David ben Avraham. Jadi Yeshua yang merupakan konstruk dari Yehoshua justru muncul abad ke-16 Masehi. Dan di sini ada terjemahan antara Peshitta dan Dutilet. Peshitta di sini menuliskan nama Yesus itu adalah Yeshu di sini. Dan Dutilet menuliskan Yeshu juga di sini. Jadi ada bermacam-macam naskah perjanjian baru berbahasa Ibrani
Yang pertama pada tahun 1537 Gospel of Matthew yang diterjemahkan oleh Sebastian Munster tahun 1574. Di sini hanya Gospel Lukas, Markus, dan barulah pada tahun 1599 Perjanjian Baru diterjemahkan secara lengkap oleh Elias Hutter. Jadi kalau Anda perhatikan, seluruh terjemahan Perjanjian Baru bahasa Yunani ke dalam bahasa Ibrani semua dilakukan pada abad ke-16. Nah, benarkah Yeshua adalah bahasa surga, bukan bahasa Israel atau bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani memang bahasa yang dipakai oleh para nabi. Musa, Daud, Salomo, Yehezkiel, semuanya menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi bahasa Ibrani bukan bahasa surga. Nama Yehoshua adalah bahasa Ibrani yang berasal dari nama Yod-He-Vav-He dan Sores Yasha. Nama Yehoshua ini konstruknya adalah Yeshua. Ini semua adalah bahasa Ibrani dan bahasa Ibrani bukan bahasa surga. Kenapa saya katakan demikian? Karena bahasa surga adalah bahasa yang tak terkatakan. Dan ini ada di Alkitab kita. Dikonfirmasi oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Aku tahu seorang Kristen, 14 tahun yang lampau entah dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi ini adalah suatu penglihatan yang dimana Rasul Paulus ini merujuk dirinya sebagai orang ketiga. Bahwa dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Shamayim Hashamayim. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Langit ketiga ini adalah Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi artinya di sini, bahasa surga adalah bahasa yang tak terkatakan. Walaupun Allah yang inkarnasi itu menggunakan nama Yehoshua atau Yeshua, dua-duanya adalah nama bumi. Nama ketika Allah inkarnasi menginjak bumi. Jadi namanya adalah nama dalam bahasa Ibrani yang dimana dia memang terlahir sebagai seorang Israel. Nama Yehoshua atau Yeshua bukan bahasa surga. Karena bahasa surga menurut 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 adalah tak terkatakan. Banyak orang menolak nama Yesus karena itu sebuah nama terjemahan atau nama yang sudah diindonesiakan. Jesus adalah nama yang sudah diinggriskan. Yesus adalah nama yang sudah diyunanikan. Orang-orang yang menciptakan doktrin-doktrin baru ini menggunakan logika masa kini yang mereka jejalkan dalam Alkitab. Seorang yang bernama Darmawan, nggak mungkin namanya kalau ke Amerika itu diganti dengan Generous Man. Atau nama Sutrisno, kalau pergi ke Inggris namanya menjadi Love is Beautiful. Itu nggak mungkin. Tetapi orang-orang ini menggunakan logika masa kini. Sebenarnya Alkitab Perjanjian Baru menyatakan bahwa Petrus adalah nama terjemahan dari Keifa. Nama Rasul Petrus ditulis dalam naskah bahasa asli Yunani sebagai Petros. Nama yang baru pemberian Tuhan Yesus bagi Simon yang bahasa Ibraninya adalah Simeon. Penulisan nama Petros adalah terjemahan dari kata Aramaik Keifa yang kemudian juga bisa diyunanikan sebagai Kefas dengan akhiran S karena merujuk kepada orang maskulin. Jadi artinya Petros ini yang ada di dalam naskah bahasa asli Yunani Perjanjian Baru adalah nama terjemahan. Jadi ketika orang-orang sekarang menjejalkan logika masa kini bahwa nama tidak boleh diterjemahkan, mereka tidak mendalami apa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Bahwa nama yang diterjemahkan adalah hal yang lazim. Perhatikan di sini, Yohanes 1 ayat 42. LAI menuliskan, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi ada kesamaan bahwa Kefas ini diterjemahkan dengan Petrus bahasa Yunaninya.
Sehingga kita sering menyebut namanya dengan Petrus, nama terjemahannya. Nah, bagaimana kita membayangkan pembicaraan kala itu untuk Yohanes 1 ayat 42, bahwa nama Keifa ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai Petros. Anda tidak dapat memaksakan dengan logika Anda masa kini untuk diterapkan pada zaman Rasul Kristus abad pertama Masehi. Jangan menganggap logika Anda hari ini paling pintar. Anda seharusnya menggali bagaimana budaya dan kebiasaan pada zaman para rasul berlangsung. Jangan menyutikan ide Anda hari ini untuk dijejalkan pada Alkitab yang ditulis pada zaman Rasul Kristus awal Masehi. Jadi bagaimana mengerti Matius 1 ayat 1 yang bahasa aslinya itu ditulis dalam bahasa Yunani? Kita membaca bahasa Indonesianya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan baru abad ke-16 Masehi, Elias Hatter menerjemahkan Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Karena Yeshua ini adalah konstrak dari Yehosua, maka saya lebih memilih kalau saya boleh memilih. Sefer Toledot Yehosua Hamashiach ben David ben Abraham. Karena Yehosua adalah bentuk asli dari Yeshua itu sendiri. Demikianlah Yesus Kristus seharusnya dikenal dengan Yehosua Hamashiach di dalam bahasa Ibrani-nya. Tetapi kalau seseorang memakai bentuk konstraknya juga tidak apa-apa, tidak ada larangan untuk itu. Bagaimana untuk memahami Yehosua menjadi Yeshua, menjadi Yeshu? Nama Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani adalah Yehosua. Jika Anda mencari kamus Aramaik, Anda akan menemukan entry Yehosua adalah bentuk Ibrani dari Yeshua. Dan sebagian kecil tanah Ibrani, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Jadi jika ada yang bertanya bagaimana menerjemahkan kata Aramaik Yeshua, nanti tinggal buka ayat ini ya. Esra 5 ayat 2. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Perhatikan Esra di sini ditulis dalam bahasa Aramaik. Bagaimana naskah bahasa aslinya? Bedayin kamu Yerubabel bar Sealtiel ve Yeshua bar Yosadak. Nah, Anda lihat di sini ada nama Yeshua. Nama Yeshua itu baru ada ketika pembuangan di Babel. Masa Nabi Esra itu setelah pembuangan di Babel. Nah, betullah bahwa Yehosua bentuk konstraknya adalah Yeshua. Nama Yeshua ini baru dikenal setelah pembuangan di Babel. Seorang yang bernama Yeshua bin Yosadak ini atau Yeshua bar Yosadak dikenal dalam bahasa Ibrani-nya. Kita dapat membacanya di Zakaria 6 ayat 11. Orang yang sama, namun tulisan namanya berbeda. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu kepada imam besar Yoshua bin Yosadak. Nah, dari mana nama Yosua ini? Ini adalah terjemahan dari Yehosua ben Yosadak. Yehosua ben Yosadak bahasa Ibrani, bahasa Aramaiknya adalah Yeshua bar Yosadak. Artinya di sini Yeshua adalah bentuk konstrak atau bentuk Aramaik dari nama Yehoshua. Dari sini kita mengerti kenapa Elias Hatter memilih Yeshua daripada Yehoshua, yaitu bentuk konstrak nama Yehoshua setelah pembuangan di Babel, sehingga kita menemukan terjemahan pada abad ke-16 itu sebagai Sefer Toledot Yeshua Hamashiach. Demikianlah apa yang sudah kita pelajari tadi. Esra 5 ayat 2 ditulis dalam bahasa Aramaik, Yeshua bar Yosadak. Sedangkan Zakaria menulisnya di dalam bahasa Ibrani, Zakaria 6 ayat 11, Yehosua ben Yehosadak. Yang ternyata tokohnya sama tapi menggunakan dua bahasa yang serumpun.
Yesua bar Yosadak, dan Yehosua ben Yehosadak. Nama Yesua adalah bahasa Aram, Yehosua adalah bahasa Ibrani. Saya percaya bahwa Allah itu inkarnasi di dalam Yesus Kristus dan Dia adalah Sang Pencipta. Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Adonai Habore, Adonai Sang Pencipta. Demikian juga Yesus Kristus, Dia adalah Sang Pencipta. Yehoshua Hamashiach Habore. Sebagaimana Alkitab Perjanjian Lama menuliskan dalam Yesaya 45 ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya, dan Ia yang menciptakannya. Bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan yang menciptakan Adonai Habore ini dikenal di dalam Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam Dialah, Yesus Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus Kristus, dan untuk Dia, Yesus Kristus. Ayat 17, Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan ini adalah pemuliaan kepada Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi. Rasul Yohanes juga memberikan pernyataan yang sama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi itu. Firman yang menjadi daging itu. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Hakol niya al yado umi baladaf lo niya kol asher niya. Jadi Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Alkitab Perjanjian Baru bersaksi demikian. Perjanjian Baru, naskah bahasa asli ditulis dalam bahasa Yunani. Ini adalah kehendak Tuhan agar Injil Kristus dapat menyebar kepada bangsa-bangsa. Kelompok pengguna nama suci Yahweh memaksakan semua nama harus dikembalikan kepada nama Ibraninya. Namun demikian, kita harus memahami bahwa Perjanjian Baru, bahasa Yunani ditulis oleh para Rasul Kristus dalam ilham Roh Kudus. Ibrani 13 ayat 8. Bahasa Indonesianya, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Bahasa Inggris menuliskan Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Bahasa asli Yunani dalam ilham Roh Kudus, Yesus Kristus ketes kai semeron ho autus kai estus aionas. OJB Orthodox Jewish Bible menerjemahkan demikian. Yehoshua Rebe Melech Hamoshia, the same etmol hayom ol olamin. Habrit Haggadasha, terjemahan dari Elias Hatter, menuliskan Yeshua Hamashiach Kmoshehu etmol ken hayom vegam leolamin. Pesita Aramaik abad kedua, Yeshu Meshicha et mali veyumana huyu vele alam. Rasul Paulus menulis di dalam ilham Roh Kudus dalam bahasa Yunani, Filipi 2 ayat 11, Kai glosa oxomologesetai hoti kurios Yesus Kristus. Eis doxan tiu patros. Terjemahan bahasa Ibraninya, Vekol lashon tode ki adon Yeshua Hamashiach likevot Elohim ha'af. Bahasa Indonesianya, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bahasa Inggris menuliskan namanya dengan Yesus Kristus. Bahasa Ibrani menulis Yeshua Hamashiach. Bahasa asli menulis Yesus Kristus. Dan yakinlah ketika Anda menyebutnya Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Kristus, Yeshua Hamashiach, semuanya ketika Anda beriman, Anda menjadi orang-orang percaya dan Anda menjadi warga kerajaan surga.
Anda sudah diselamatkan, tidak tergantung bahasa apa yang Anda pakai. Yeshua bukan bahasa surga. Karena bahasa surga itu tak terkatakan. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Maka Anda boleh dan sangat boleh menyebut namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, Isu Kristus, Yeshua Hamashiach, Yehoshua Hamashiach, Yesu Mesiha. Tidak perlu takut disesat-sesatkan dan dikecam kaum Kristen fanatik buta yang kurang wawasan dan kurang belajar naskah bahasa asli Ibrani maupun Yunani. Demikian pelajaran kita yang menanggapi klaim nama asli pencipta adalah Yeshua, yang telah kita yakinin bersama bahwa kita boleh menyebut namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Kristus, Yeshua Hamashiach, Yehoshua Hamashiach, Yesu Mesiha. Shalom. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.